Jadi dari pengobatan kedua, hari keempat itu aku lupa. Aku nggak mengepel rumah pakai air itu. Tiba-tiba dadaku sakit. Dadaku sakit itu jam 3 sore, Bang. Dadaku sakit, terus aku rasanya pengen muntah. Muntahku darah. Muntahku darah. 2 minggu kemudian aku diserang lagi. Aku nggak sadar diri sampai aku sudah diyasinin, Bang. Tapi tanpa ada keluhan aku mengamuk atau apa, tiba-tiba aku nggak sadar diri dan nafasku udah nggak ada. Anakku sudah nangis dan tetangga sudah dipanggil buat yasinin aku. Dan ternyata nyawaku katanya ditukar dengan kedebung pisang. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Gimana kabarnya kalian? Semoga kita semua baik-baik dan selalu diberi kesehatan. Dan di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia disantet sama istri tuanya. Dan langsung aja kita gas kenalan. Ibu, apa kabar? Baik. Kenalan dulu, namanya siapa? Lili. Lili? Iya. Panjangannya? Lili Holilah. Lili. Saya panggilnya Ibu Lili ya? Boleh. Bu Lili tinggal di mana? Tinggal di Cilandak, Jakarta Selatan. Oh, kesini tadi naik apa? Naik Maxim. Oh. Ojek online. Lagi promo ya? Enggak. Sorry, naik ojek online. Panas banget ya di luar ya? Panas lagi. Tapi di Cilandak tadi gerimis kok pas aku berangkat. Oh, oke. Kita pesen minum dulu ya. Boleh. Mbak. Nah, ini tuh ada menu sajen Jalan Buntu nih. Oke. Silahkan mau minum apa biar adem ceritanya. Teh susu janda kembang aja deh. Saya kopi hitam nyimpelet. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bu Lili, Ya. tadi saya dapat bocoran nih sedikit dari produser. Pada waktu kejadian, Ya. gangguan mistis apa sih yang terjadi sama Bu Lili? Banyak. Jadi itu gangguan mistisnya itu tuh ada bisikan-bisikan goib lah yang aku dengar itu ada perkataan modarsia, terus gue bakal bikin hidup lo nggak nyaman, gue bakal bikin hidup lo nggak tenang gitu. Terus ada ya kayak jelma, bukan siapa sih yang penglihatanku tuh ada anak kecil, tapi setiap maghrib bisa kaki sama mataku tuh udah mulai nggak bisa melihat dan nggak bisa digerakin. Oh, terus medianya tuh yang digunakan apa, tahu nggak? Itu telur angsa dan kain mori. Telur angsanya itu ada tulisan namaku dan suami, dan di situ tulisannya tuh cerai mati. Itu aja sih. Oke, tahan dulu ya. Nah, buat Sobat Buntu nih yang penasaran sama kelanjutan dari ceritanya Bu Lili, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah Bu Lili, nih pesanannya. Tadi teh ya? Iya, teh janda kembang. Silakan dicobain dulu. Silakan, Mbak. Ya. Aku minum ya? Iya, silakan. Oke. Oke. Ya. Kita lanjut ya sama ceritanya. Ya. Pengen tahu nih, awal mulanya tuh bisa kejadian seperti itu kayak gimana sih? Awal mulanya itu kan aku single parent. Jadi di saat posisi aku lagi single parent itu aku punya anak 2 dan anakku tuh dua-duanya lagi sakit. Jadi tuh anak dirawat di salah satu puskesmas di daerah Jakarta Selatan. Aku tuh kekurangan uang lah buat pegangan di rumah sakit itu. Oke, tahun berapa sih? Itu tahun 2018. Oke. Dari situ aku ada inisiatif buat aku biar ada pegangan karena anak di rumah sakit kan. Aku masuk, oke lah, aku jual lewat aplikasi lah. Aku masukin, aku foto tuh minta tolong sama tetangga fotoin foto TV ku. Aku masukin di aplikasi tuh di rumah sakit tuh jam 9 malam. Nah, jam 7
7 paginya itu ada chat masuk lewat aplikasi itu. Nah, chat masuknya itu banyak lah, bukan hanya 1-2 customer karena bernegosiasi, ada yang sudah tidak cocok, terus ada yang mau tapi minta lari ke WhatsApp. Dari minta lari ke WhatsApp itu kita bernegosiasi dengan pokoknya dengan deal-dealan harga. Nah, dari situ sudah deal dengan harga 1,2 juta. Dari 1,2, tapi orangnya itu minta ketemu. Nah, tuh aku bingung kan, anakku kan di rumah sakit ya, nggak mungkin aku tinggal gitu. Terus aku ngubungin lah salah satu keluarga aku untuk gantian jagain anakku. Tapi si customer itu malah nemuin akunya di rumah sakit. Dari rumah sakit barulah ke rumahku. Dari rumah sakit itu sekitar jam 9 pagi itu ke rumahku, lihat kondisi barang yang aku mau jual. Nah, dia sudah oke nih, Kak. Udah oke, tapinya dia nggak mau bawa barang itu. Oh, kenapa? Dia bilang, aku kasih uang aja tapi barangnya nggak usah. Itu barangnya buat hiburan anak-anak kamu aja, gitu katanya. Ya aku kan serba bingung dong, kan niatku kan emang mau jual kan. Kalau harus nerima duit cuma-cuma aku kan nggak mau gitu. Karena posisiku di situ kan aku single parent. Jadi aku agak waspada dengan laki-laki yang lain karena ada trauma besar banget di dalam diriku kan. Tapi dia bilang, udah ini nanti kalau anaknya keluar, hubungin saya lagi, kata dia gitu. Nah, aku karena dia udah baik ngasih uang dengan cuma-cuma, pas anakku keluar itu inget banget hari Sabtu jam 12 siang tuh anakku keluar. Di bulan Desember itu keluar, dia jemput anakku di rumah sakit itu. Namanya siapa sih? Namanya Maggie. Ya, aku dijemput di situ, kita jemput anak-anak pulang. Dari situ tuh ngobrol-ngobrol lah di rumah tuh. Ternyata dia tuh cocok sama anakku. Nah, aku nanya dong statusnya lah kasarnya. Aku takutnya karena udah bayanganku udah jelek aja kan di situ. Dia mengakuinya kan dia duda. Oh ya udah, maksudku ya kalau emang nggak ada pasangan ya untuk komunikasi kan aku nggak ada jarak otomatis karena kita masing-masing sendiri gitu. Dari itu komunikasi kita udah intens, berjalan sampai beberapa bulan tuh komunikasi intens. Kira-kira tuh di awal bulan Februari itu dia ada omongan, katanya gimana kalau aku mau ngelamar kamu biar ada yang bantu jaga anak-anak kamu, kata dia. Nah, dari situ kan aku berpikiran kok baru kenal beberapa bulan udah langsung ngelamar. Terus aku ngomong gini, aku mau tapinya nanti dulu, aku harus tanya keluarga aku dulu, aku gituin kan. Nah, dia mainlah lagi ke rumah tiap libur dia main. Kebetulan bentrok lah sama salah satu keluargaku yang datang sama kakakku. Terus karena ada dia posisi ada laki-laki itu di rumah, dia marah-marah kan. Terus dia bilang kok lu status lu tuh single parent, gak pantas kalau lu tuh nerima tamu sampai di dalam, kata dia gitu. Apa pandangan orang tetangga lu? Terus kata yang sekarang jadi suamiku itu ngomong, aku udah mau ngelamar dia tapi dia nggak mau, katanya gitu. Terus kata kakakku, ya udah nikah aja daripada malah bikin coreng nama baik keluarga. Status lu tuh dipandang sebelah mata karena single parents, kata dia gitu. Nah, dari situ kok aku diem aja tuh. Terus aku ngomong, ya udah kalau emang mau nikah, tapi satu permintaanku nggak mau nikah resmi. Aku minta nikah siri dulu karena aku masih butuh penjajakan lah, karena baru kenal beberapa bulan itu. Kata dia okein. Ya kan ditentuin lah, akhirnya ketemulah di tanggal 28 Februari itu untuk pernikahan siri. Dan kita cari-cari yang bisa nikahin kita tuh ada satu amil di daerah Pejaten Barat. Nah, di situ dia datang hanya bersama teman-teman kerjanya dia. Nggak ada perwakilan keluarganya dia karena memang tidak ada keluarga katanya di Jakarta. Terus kalau dari pihak aku tuh yang datang aku sama uakku dan kakakku. Hanya 2 orang itu karena kebetulan aku juga udah nggak punya orang tua dua-duanya kan. Terus ya terjadilah pernikahan itu. Nah kan udah nikah tuh kita tinggal di satu kontrakan yang kemarin aku tinggalin sama anak-anak aja di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Nah memang di situ tuh saat sudah nikah itu kita jarang ketemu dan dia jarang pulang, nggak seperti suami istri lainnya karena dia kan di proyek. Nah di proyek itu kan ada storting pulang yang sampai pagi. Nah dia itu pulang ke rumah itu seminggu cuma 3 kali.
Tapi aku tuh nggak pernah ada rasa curiga atau apapun. Ya karena kalau kita video call setelah nikah itu dia emang diproyek gitu loh. Proyeknya apa sih? Proyeknya itu apartemen di daerah Senopati itu. Nah, dia pulang hanya seminggu 3 kali itu cuma Senin, Sabtu Minggu. Tapi Sabtu Minggu itu pun jarang. Karena kadang-kadang Sabtu Minggu itu dia bilang katanya dia keluar kota, dia kemana. Tapi aku ya namanya belum terlalu kenal dekat sama dia dan belum tahu seluk-beluknya dia, ya oke percaya aja lah, namanya niatnya kerja, tapi uangnya tetap ngalir tiap minggunya tuh tiap masnya apa gitu maksudku. Nah, dia nggak pernah pulang tuh aku nggak tahu. Jadi waktu beberapa bulan itu kita diajak jalan-jalan lah sama anak-anak staycation di Puncak. Nah, staycation di Puncak itu kan ya staycation namanya keluarga biasa lah gitu. Jadinya tuh pas staycation itu aku kehabisan kuota, Kak. Kehabisan kuota itu terus aku bilang, boleh minta hotspot nggak? Itu tuh aku masih canggung sama suami sendiri tuh, masih canggung karena dari nikah kita ketemu seminggu cuma 3 kali. Cuma hanya komunikasi aja yang intens kan gitu. Dikasihlah password handphonenya. Nah, dari password handphonenya itu aku tuh mikir, kok password handphonenya kok nama perempuan ya? Aduh, siapa itu? Iya, nah password handphonenya nama perempuan ya. Aku tuh ya udahlah positive thinking aja karena ya mungkin handphone teman atau apa atau karangannya dia lah di handphone itu. Nah jadi sekitar jam 3 sore itu dia tidur siang. Mungkin kecapean karena perjalanan juga lumayan jauh kan. Dari Jakarta ke Bogor kan lumayan juga dia tidur siang itu. Ada telepon masuk awal mulanya tuh. Ada telepon masuk di handphonenya dia dari WhatsApp-nya tuh. Tapi nggak bisa dibuka. Handphonenya tuh terkunci. Jadi setelah dia kasih hotspotnya dia itu handphonenya terkunci. Terus ada panggilan masuk hanya notif dengan nama sesuai dengan password handphone hotspotnya dia. Namanya siapa? Bu Meli. Ya. Okay. Ada lagi WhatsApp lagi masuk, tapi itu nggak ada notifikasi tulisan apa kan biasanya kalau WhatsApp atau telepon kan ada tulisan ininya atau WhatsApp itu ada masuk chatnya. Ini nggak, cuma nama aja. Nah di situ tuh aku mulai curiga karena ya teleponnya bukan sekali 2 kali sampai ratusan kali. Waduh, banyak juga. Iya. Di situ aku curiga. Malam-malamnya aku hubungin lah temanku namanya Mas Diki. Mas, aku boleh minta tolong nggak? Tolong apa? Aku kan udah nikah lagi nih, tapi kok ada rasa satu sisi tuh aku ada rasa masih ada yang disembunyiin ya dari aku. Emang kenapa? Kata dia gitu. Coba dong minta cari tahu medsos yang berhubungan dengan Bu Meli ini, gituin Kak. Susah kata dia gitu. Atau enggak nih gue kirimin lah foto suami gue, gituin. Tolong cari yang ada berkaitan sama foto suami gue yang ada hubungannya sama Bu Meli ini. Kasih gue waktu, kata dia gitu. Oh ya udah oke, thank you ya. Besoknya kan kita check out nih jam 11 siang. Nah, pas perjalanan check out itu tuh suami ngomong, nah, aku minta izin ya seminggu ini nggak bisa pulang, kata dia gitu. Terus aku tanya mau kemana? Ada proyek, nengokin proyek di Kuningan, kata dia gitu. Terus oh ya udah, karena aku masih ada rasa curiga yang kemarinnya itu gara-gara password handphone itu. Aku bilang oh ya udah nggak apa-apa, sambil aku nunggu nih laporan dari temanku yang cari tahu sosmednya dia gitu. Kita perjalanan dari Bogor itu tuh jalan sampai rumah sekitar jam 4 sore kita baru sampai rumah itu. Nah kita banyak berhenti beli jajanan buat anak-anak kan. Dia izin ke toilet. Terus aku ambil handphonenya, aku bilang aku pinjam handphonenya, minta passwordnya, cuma dia bukain pakai sidik jari. Nah dari situ tuh aku baca WA, ada satu temennya namanya Anton, dia bilang gue minta izin sama Lili buat ke Kuningan. Kalau dia telepon lu bilang iya, bilangin ke teman-teman yang lain katanya gitu. Nah dari situ tuh aku foto pakai handphoneku. Jadi tuh selama itu tuh pas hari itu tuh aku bener-bener pura-pura nggak tahu lah kebohongannya dia gimana ya tuh. Udah tuh dia nggak pulang lah Kak. Dia pergi tuh izin berangkat kerja jam 11 malam. Berangkat kerja hari itu juga dari pulang staycation itu di hari itu juga jam 11 malam itu dia pulang. Dia izin berangkat kerja katanya story. Ya udah aku besok nggak pulang ya kata dia. Iya. Nah ternyata dia nggak pulang itu aku nggak tahu dia sebenarnya ada di mana ya. Terus 2 hari abis itu pas dia nggak pulang itu jatuhnya di hari Selasa itu temanku ngabarin, Mas Diki itu ngabarin, ini loh hasil pencarian gue.
kata dia gitu. Aku kaget, di situ tuh tulisannya Jawa Barat Bandung. Itu tuh ada fotonya suami, foto anak kecil umur sekitar setahunan, itu fotonya foto lama mungkin ya, foto umur setahun sama perempuan. Itu ya selang 1 bulan pernikahanku tuh yang dari abis ada drama yang staycation nemuin akun-akun Facebooknya dia, terus ada dramanya dia bilang alasan keluar kota ternyata pulang kampung mungkin atau gimana. Aku hamil Kak. Jadi aku di bulan Maret itu tuh aku mulai curiga kok aku nggak datang bulan ya. Terus langsung aku tes pack sendiri di rumah dan ternyata langsung positif. Alhamdulillah. Nah akhir Maret itu aku mutusin tuh buat ke bidan. Nah aku mutusin pulang kerja aja lah, karena kan aku juga posisinya kerja kan. Pulang jam 4 sore aku keluar dari kantor, nyampe di bidan di Bangka Kemang, di Bangka Kemang itu sekitar 4:30. Nah di situ aku pemeriksaan rutin, pemeriksaan biasa lah, terus suruh tes pack lagi. Terus kebetulan di jadwal hari itu tuh ada jadwal USG. Jadi aku di USG dan ternyata tuh udah positif udah 2 minggu kandunganku gitu. Nah aku ngabarin lah ke dia. Dari pas aku ngabarin aku hamil, hari itu aku langsung ngabarin dia aku hamil. Aku kirim foto hasil pemeriksaannya semua ke dia. Dia nggak pernah pulang. Kok bisa ya? Hanya komunikasi aja gitu. Hanya komunikasi pun yang aku bingung ya, setiap aku komunikasi itu sekarang udah nggak bisa lewat WhatsApp. Oh gitu. Jadi komunikasi kita dulu itu lewat Messenger. 4 bulan kemudian tuh kan jatuhnya kita di 2019 itu kan lebarannya di bulan Agustus tuh. Dan dia minta izin untuk pulang kampung. Aku bilang, kok mikirnya kok pulang kampung maunya sendiri ya, nggak mau ngajak anak istrinya, nggak mau dikenalin lah ke orang tuanya. Oh ya udah, aku lebaran di Jakarta aja, aku ngomong gitu. Ya aku pulang doang kok, nanti juga cuma 1 minggu di kampung, kata dia gitu. Oh ya udah, tapi selama 1 minggu dia pulang di kampung, dari malam takbiran dia berangkat, itu nggak bisa dihubungin sama sekali. Nah mungkin dari pas di kampung itu dia itu nggak ngapus chat aku. Nggak ngapus chat aku, nggak ngapus mungkin ya pokoknya chattingan aku, kiriman uang dia ke aku gitu kan. Pokoknya yang di bio WhatsApp di Messengernya itu mungkin nggak dihapusin. Selebaran 4 hari itu aku dapat WhatsApp pertamanya. Lebaran keempat tuh. Lebaran keempat hari aku dapat WhatsApp, dia bilang saya istrinya Maggie. Waduh, ketahuan. Ya, terus aku tanya, istrinya Maggie siapa? Gituin. Gak usah pura-pura gak tahu, dasar pelakor. Dia ngomong gitu Kak. Terus aku bilang, gue pelakor, perasaan gue gak pelakor kok, gue punya suami. Gue gituin kan, suami lu tuh suami gue gitu, bego sia katanya gitu. Pokoknya ada kata-kata kasarnya dia, bego sia ngerebut suami aing katanya gitu. Terus saya bilang, gue gak ngerebut suami orang gitu ya, karena posisi di situ aku nggak tahu menau kan. Gue nggak ngerebut suami orang, saya gituin. Terus udah tuh dia kirimlah foto suamiku lagi tidur. Dari situ tuh langsung itu laki gue gitu kan. Langsung sakit hati lah di situ. Dari mulai ngedrop deh tuh di hari itu juga aku ngedrop kondisiku. Aku mulai ngedrop. Terus besokannya aku sakit. Kandunganku nggak aku pikirin. Aku nggak minum vitamin. Aku nggak mau minum susu. Aku nggak mau makan. Sampai dia bilang izinku pulang kampung hanya 1 minggu, ternyata 10 hari. Selama 10 hari itu aku nggak ada komunikasi sama sekali sama dia, tapi nomor yang nggak dikenal itu selalu ngirimin kebersamaannya mereka. Dia bilang, ini tuh suami gue, lu nggak bakal bisa ngerusak rumah tangga gue, kata dia gitu. Terus aku bilang, oh cuma gitu doang. Aku cuma jawab, oh oke. Aku cuma gitu. Jadi aku tuh mikirnya ntar aja kalau dia sudah pulang ke rumah baru kita selesaikan. Aku mikirnya gitu. 10 hari dia nggak pulang, saat lebaran ke 11 hari ya, habis lebaran 11 hari dia nyampe lah Jakarta. Nyampe Jakarta itu baru Facebooknya aktif. Jam berapa dia nyampe? Aku nggak tahu nyampenya jam berapa, tapi Facebooknya itu chat aku terkirim itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore itu chatku udah centang 2 semua, udah masuk semua, tapi belum dibaca. Nah aku telepon baru diangkat, alasannya
baru di jalan mau ke Jakarta, kata dia gitu. Terus kan dia nyampe di Jakarta tuh, dia sempat ke rumah jam 3 pagi. Dia pulang ke rumah, katanya baru sampai di Jakarta. Aku lah nggak nanya apapun, karena kan aku mikir namanya suami baru pulang, mungkin masih dalam keadaan capek kan, aku diemin. Paginya pas dia bangun, dia mau berangkat kerja, aku tanyain, kenal nomor ini nggak? Terus kata dia, blokir aja. Berarti kan di situ kan ada timbul rasa curiga aku kok, oh apa dia kenal gitu. Terus aku bilang, kemarin pulang kampung kemana aja, gue gituin kan. Enggak, ngumpul-ngumpul sama keluarga aja, terus ngajak adik, keponakan sama orang tua ke Jombor katanya. Ke Jombor itu kan tempat pusat wisata buat di daerah Jawa Tengah kan. Katanya, oh yang ini ya, aku kasih lah foto, karena nomor itu tuh ngirim foto saat dia di Jombor naik perahu itu. Saya bilang ini ya, terus langsung dia ambil handphoneku, langsung dihapus, langsung diblokir. Pas dia pergi, blokirannya itu aku buka lagi. Pas dia berangkat kerja jam 9, blokirannya itu aku buka lagi. Dia selangkah keluar rumah, aku blokirannya aku buka lagi. Terus aku buka lagi, aku tanya, emang kamu siapanya sih gitu kan. Terus kata dia, gue istrinya, kata dia gitu. Istrinya, bukannya Maggie itu duda, kan masih punya akte cerai kok gitu kan, karena waktu menikah kan dia masih bisa menunjukkan akte cerai kan. Terus kata dia, gue nikah siri sama dia, gue udah punya anak gue laki-laki, kata dia gitu. Oh bisa ketemu nggak? Aku yang ngajakin ketemu tuh perempuan. Gue jauh, katanya. Enggak, maksudku biar nggak ada salah paham dan nggak ada gondok-gondokan nih, bisa ketemu nggak? Ketemunya aku deh yang nyamperin sih. Terus dia bilang, ya udah, gue kebetulan hari Minggu mau bawa orang buat kerja jadi asisten rumah tangga ke Kuningan, apartemen di Kuningan. Oh, Jakarta. Jakarta Selatan. Ya? Terus aku bilang, oh ya udah, itu nggak jauh kok dari tempat kerja gue. Nanti gue naik ojek, gue yang nyamperin lu. Dia bilang ketemuannya di Mampang aja, Pasar Mampang katanya, di Jalan Tendian itu. Oh loh, muter lagi kok gituin kan. Ya ketemuan di situ aja, soalnya yang orang yang mau ngambil ART-nya itu ketemunya di situ, jadi gue di situ. Oh ya udah, tungguin gue ya di situ, kok gituin. Aku izin lah tuh Kak, dari kerjaanku aku izin, bilang istirahat minta 4 jam. Besok aku nggak ada ngambil break, aku ngomong gitu. Aku pergilah dari jam 11 siang tuh di hari Minggu. Aku pergi jam 11 siang di hari Minggu. Terus aku temuin lah dia bawa anak Kak, dengan anak yang sama di foto Facebooknya itu. Nah dari situ kan aku bilang, ya Allah, gue berdosa banget ya, ada anak loh, maksudnya kok gue malah jadi ngerusak rumah tangga orang. Aku minta maaf ke perempuan itu. Ya udah, gue minta maaf, soalnya gue nggak tahu kalau Maggie itu masih punya istri gitu kan. Pantesan kok feeling gue maunya nikah siri ya, nggak mau nikah resmi. Ternyata Allah tuh maha baik ya, ngebukain semuanya sebelum gue mutusin buat nikah resmi, gue gituin. Terus kata tinggalin laki gue dan balikin uang yang udah pernah dikasih laki gue, kata dia gitu. Uangnya mana? Dia nunjukin lah mutasi rekening ke aku. Ini laki gue sebelum lebaran ngirimin duit lu kan 5 juta, kata dia gitu. Iya, gue gituin kan. Nah kan gue istrinya, itu kata dia THR sama nafkah gue dan anak-anak gue, begituin kan. Nah dia minta ganti tuh Kak di situ. Nah aku nggak mau. Terus udah hari itu juga dia pergilah ninggalin aku. Ya udah, aku baliklah ke kantor. Kantorku kan aku restoran ya, makanya hari Minggu kerja kan. Jadi terus aku balik, dia itu pulang lagi ke Bandung. Habis kantorin ART-nya itu dia pulang lagi ke daerah Bandung. Besokannya hari berikutnya aku ditelepon sama bapaknya. Bapaknya itu perempuan. Nanyain lah semuanya kejadian gimana. Bapaknya itu perempuan tuh ngancem, jangan macam-macam ganggu rumah tangga anak saya. Kalau memang lo, misalnya lo ya, kalau memang lo tuh mau selamat, gitu. Serem amat. Iya, nah dia bilang, terus aku bilang ya kalau emang mau ambil aja, aku juga nggak mau kok kalau ternyata dia masih punya istri. Kalau nikah siri itu kan ditinggalin aja kan gampang, nggak perlu pakai proses hukum kayak gitu ya.
tinggalin si Mas katanya gitu, biar dia balik, dia punya anak katanya gitu. Aku juga lagi hamil kok, begituin. Emang salahnya aku ngomong aku juga lagi hamil kok. Terus dia dengan ucapan gak bakal selamat anakmu. Terus ada penekanan lagi, Mas, lihat aja itu anak gak akan pernah lahir ke dunia, gak akan ada yang pernah nyaingin cucu saya, katanya gitu. Setelah bapaknya tuh WA saya ngasih peringatan kayak gitu tuh, saya mutusin udahlah, daripada diancam terus, diteror terus, aku mundur aja, aku gituin. Aku ngomong sama anak-anak, kita pergi aja ya dari sini, tapi kita nggak usah bawa apa-apa dari sini. Jadi kontrakan itu masih saya bayar. Dan kuncinya pun masih tetap biasa saya taruh di atas pintu. Jadi saya keluar itu hanya bawa baju, pakaian yang saya butuhin sama anak-anak. Saya pindahlah kontrakan, tapi masih di daerah Kemang juga. Bedanya kalau yang dulu itu di Kemang Timur, saya pindah ke Kemang Utara gitu. Nah, saya pindah ke situ, saya bilang sama tetangga situ, jangan bilang saya pindah, tapi bilang aja nggak tahu kemana, nggak pulang-pulang. Saya ngomong gitu. Nah, selama 6 bulan itu saya menjauh, Mas. Dari suami. Saya ganti nomor, saya tutup akses komunikasi sama sekali. Tapi saat saya ganti nomor itu mungkin sekitar 2 minggu 3 minggu saya nggak bisa dihubungin, ada akun Facebook masuk dengan akun nama lain. Siapa namanya? Dia nge-add saya atas nama Rangga. Saya bilang siapa ya? Saya terima aja, saya penasaran maksudnya. Nah, dari situ tuh dia ngirimin bukti, ambil uang buat anak-anak, jangan egois, kata dia gitu. Tetap saya diemin, saya nggak mau. Terus saya diemin, saya pergi menjauh sama 6 bulan itu. Ketemulah tiba-tiba di Kalibata, karena dia dapat informasi dari teman saya yang di Sambas. Sambas itu apa? Restoran tempat saya. Oke. Tempat saya bekerja, dapat informasi kalau saya di rolling ke Kalibata. Terus dia samperin lah saya di Kalibata. Dari situ kita agak ribut besar tuh, Mas. Ribut besar tuh, saya bilang saya minta cerai, gue nggak mau gue mentingin keselamatan anak saya gitu. Karena di chat terakhir di Messenger itu ada chat masuk, katanya anak-anak lo bakal gue bikin mati, katanya gitu. Daripada saya ngabai nyawa anak saya, mendingan saya yang pergi. Terus katanya gue usah dihirauin, biarin aja, kata dia gitu kan. Udah ayo pulang, pokoknya mana anak-anak, kata dia gitu. Ayah kangen sama anak-anak, kata dia gitu kan. Ya udah tuh, aku ikut dia pulang, tapi pulangnya nggak ke rumah. Kemana? Aku ikut dia pulang ke proyek dulu, ngambil mobil. Nah, tapi aku nggak dibawa pulang ke rumah, dan kita istirahat di hotel buat tenangin diri, di hotel di daerah Blok S. Aku dibawa dia ke daerah Blok S sama anak-anak, ngobrol, terus maunya apa. Terus aku cuma bilang mau pilih yang mana, aku atau dia. Nah, suami mutusin pilih aku. Terus aku bilang, ya kalau emang pilih aku, ya ceraiin dia. Aku ngomong gitu kan. Aku nggak mau jadi orang ketiga. Aku nggak mau jadi dibilang perusak rumah tangga, sedangkan kita juga statusnya sudah nikah. Aku ngomong gitu. Ya, besok ayah ke Bandung, kata dia gitu. Ayah kembaliin dia ke orang tuanya, kata dia gitu. Benar-benar besokannya itu di hari Jumat dia berangkat ke Bandung. Jam berapa? Dia berangkat ke Bandung tuh sore, naik bis. Dia berangkat ke Bandung sore, jam 5 itu dia berangkat dari Senopati. Dia ngabarin, dia videoin lah semua, dia telepon saya. Nah, telepon saya di sana tuh ada ribut besar, Mas. Ribut besar antara dia dengan itu perempuan dan orang tua itu perempuan, Ibu Meli itu. Dari situ dia pulang, pas dia mungkin dalam perjalanan ke Jakarta kali ya, karena hari itu juga dia langsung pulang kan. Jam 9:30-nya itu ada WhatsApp masuk ke handphoneku. Malam itu? Jam 10 malam. Itu ada WhatsApp masuk, dia bilang gini, puas loh udah bikin rumah tangga gue hancur. Terus mati aja loh, itu 10 menit sekali. Dan mending 10 menit sekali itu ada yang cuma mati loh. Gue udah tahu kok, dia nyebut nama, gue udah tahu kok nama lu dan binti lu siapa, dia ngomong gitu. Terus dia WA lagi, yang mulai aku takutin WA itu jam 11:30 malam. Dia bilang gini, Lili Holilah binti Jalil, tanggal lahir 15 Agustus 90,
Terus hari lahir Rabu Legi. Itu udah kumpul. Itu terakhir dia WA aku jam 11:30 malam tiba-tiba ngomong. Nah aku kan orangnya tipe orang nggak percaya apa-apa ya. Maksudnya untuk kayak gituan aku nggak hirauin, aku blokir. Maksudku udahlah, dia udah selesai gitu kan. Aku blokir. Jadi 3 hari kemudian tuh habis sholat subuh tuh aku ngerasa badanku sakit semua, kedinginannya tuh bener-bener dingin banget, kayak aku tuh kayak direndam es batu gitu. Azan subuh tuh aku ngerasain badanku pada sakit semua. Aku mau berangkat kerja jam 6 pagi, kebetulan aku dapet shift pagi, jam 6 pagi aku mau berangkat, aku sampai nggak bisa berangkat karena tiba-tiba badanku kaku. Badanku kaku, ya udahlah aku pikir mungkin kecapean kali atau mungkin semalam aku mandi malam, aku ngomong gitu kan. Aku istirahatin Mas. Nah dari diistirahatin itu, abis maghribnya itu tiba-tiba aku dapat bisikan. Iya. Jadi aku mau menjelang sholat maghrib aku dapat bisikan modarsia. Terus aku bilang, astagfirullahaladzim, kan aku gitu. Aku dalam keadaan udah ngambil wudhu loh Mas itu. Aku bilang, suara apa sih? Modarsia itu terdengar tuh kanan kiri, kuping kanan kiri itu berkali-kali, bukan hanya satu kali. Itu sudahlah, aku bilang halusinasi kali apa sih? Atau mungkin anak nonton TV suaranya kebesaran, aku ngomong gitu kan. Aku sholat, abis aku sholat itu aku nggak sadar. Aku nggak sadar, aku nggak tahu ya kejadiannya seperti apa. Aku nggak sadar, tiba-tiba suami pulang ke rumah. Itu katanya di jam berapa? Itu aku nggak tahu jam berapanya. Aku sadarnya itu jam 11 malam. Jam 11 malam udah ada suami sama temennya, anakku sudah nangis semua berdua. Karena aku nggak dalam keadaan nggak sadar itu lebih dari 2 jam. Nah suami datang, terus dibilang kenapa, nggak tahu, bunda pingsan, kata anakku yang pertama tuh, dari hasil pernikahan yang pertama kan, bunda pingsan. Dan di situ tuh aku tuh pikiranku udah kosong. Aku cuma katanya tuh, aku tuh belum sadar banget ya, tapi kata suamiku tuh, aku tuh ngeliatin anakku cuma nangis. Jam 12 malam itu tiba-tiba kaki. Di hari itu sama jam 12 malam itu tiba-tiba kakiku, telapak kakinya itu berasa kayak ada nusuk kencang banget. Ditapakin nggak sakit, tapi kalau diangkat begini itu kayak dihantam, ditusuk gitu. Terus habis itu aku pas inget banget niatku mau sholat tahajud, kakiku nggak bisa digerakin. Terus aku mikir, sakit kok tumben banget ya, apa asam urat? Aku ngomong gitu, masa iya sih gue masih muda asam urat? Aku mikirnya kan kayak gitu. Itu gak bisa digerakin sama sekali. Pokoknya terus aku ngomong, ini loh istri lo yang di Bandung nulis kayak gini chattingannya semuanya. Terus kata dia, biarin aja, kata dia gitu. Itu tuh kaki semua tuh sampai sini tuh gak bisa digerakin. Tapi pas azan subuhnya itu aku normal. Subuhnya itu. Azan subuh berkumandang, kakiku bisa gerak dan nggak ngerasain apa-apa. Aku masih kerja deh tuh pagi itu. Berangkat kerja masih rutin jam 8 pagi aku berangkat. Terus sore itu ceritanya tuh aku lagi dapat lembur di hari itu. Lembur pulang jam 10 malam sampai resto tutup. Pas di resto, pas jam 5:30 sorenya, itu tuh kaki tuh dingin, udah baal deh, udah mati rasa tiba-tiba tuh udah nggak bisa digerakin. Dan aku tuh selama di resto itu aku nggak bisa bekerja dari maghrib itu. Tapi aku masih dalam kondisi sadar kalau yang hari keduanya. Hanya kaki mati rasa, nggak bisa digerakin. Aku bilang, astagfirullahaladzim, ini kenapa? Masa iya kena stroke, kadang jatuh? Enggak, aku bilang gitu kan. Nggak bisa digerakin. Akhirnya teman kerjaanku telepon lah suami pakai handphoneku. Dijemput lah aku dari tempat kerja, suruh pulang. Terus adalah di hari itu suamiku bawa temen. Nah temennya dia itu dia security, si kepala security di proyeknya dia. Itu mungkin dia katanya sih orang bisa lah gitu, orang bisa ngobatin gitu. Pas dipegang katanya
ini mah bukan sakit biasa. Itu di hari kedua sudah dibilang kayak gitu. Ini mah ada yang ngirim katanya gitu. Terus saya bilang, apaan sih, ngirim apaan, orang ini kali kecapean tadi berdiri terus. Aku tuh masih positive thinking, gak mau ke arah situ kan. Nah, jam 9 malamnya di hari itu aku gak sadar diri, terus aku ngamuk-ngamuk. Aku ngamuk-ngamuk, kata anakku, kan itu aku gak sadar ya, aku dapat cerita saat gak sadar itu, saat ngamuk-ngamuk itu aku dapat cerita tuh bukan 1-2 orang yang cerita, tetanggaku cerita, anak-anakku cerita sampai nangis-nangis, suami dan temannya suami pun cerita. Aku ngamuk tuh, aku ngeluarin suara tuh aungan harimau. Dia cuman gitu-gitu aja. Terus tapi tenagaku lebih kuat dibanding tenaga biasa. Terus aku katanya jungkir balik, pas dipencet kaki jungkir balik, jedotin kepala ke tembok kan sampai kepalaku luka-luka kan. Jadi aku nyakitin diriku sendiri. Terus aku ngelihat gunting, aku mau nusuk anakku. Terus dari situ semua alat tajam tuh dipisahin. Tiap harinya maghrib pasti aku ngamuk. Besokannya aku bukan ngerasain kaki lagi yang sakit, tapi aku langsung nggak sadar ngamuk sampai anakku hampir aku lelepin di bak. Anak kedua aku lelepin di bak. Itu aku udah nggak sadar, itu ditolong sama anakku yang pertama manggil tetangga. Itu pas aku nggak, itu langsung diteleponin lagi suami. Ternyata katanya rumah tuh nggak boleh sepi, harus ada yang ngajiin tiap hari. Kebetulan tetanggaku Pak RT-nya dulu yang di Kemang itu, dia orang bisa kan. Nah, bilang ini mah di ngajiin aja dah, ini mah bukan penyakit yang benar, kata dia gitu. Pas aku sadar bahwa badanku sakit semua, anakku nangis, anakku telanjang karena posisinya anakku tuh aku ceburinya kepala duluan, Mas. Aku kepala dalam posisi berdiri katanya. Tapi sebenarnya kayak gitu kan aku di bawah alam sadar ya, anakku jadi kayak orang ketakutan kalau ngeliat aku. Jam 10 aku sadar, badanku udah pada sakit semua, itu sudah rame di rumah. Suami mutusin untuk kita pindah ke Mampang. Suami mutusin untuk pindah ke Mampang, pindah rumah lah kasarnya katanya. Pindah kontrakan lagi, kita pindah kontrakan ke Mampang. Di sana malah makin menjadi. Makin menjadi, tiap maghrib ada mata tiba-tiba sebelah kiri tuh burem. Mata burem-burem sampai mata gelap sebelah. Tapi ada anak kecil di jendela, lari-lari, melet-meletin. Terus kayak ngeledek gini-gini, anak kecil kayak gitu. Terus aku bilang, astagfirullah, siapa sih? Kok mata kenapa ya? Aku sampai nangis, kok mata kenapa ya? Terus anakku bilang, Bunda kenapa? Mata Bunda gak bisa ngelihat, sakit. Bunda kok gak bisa gerak ya? Coba teleponin ayah, aku gituin kan. Gak mau, ntar aku mau ditusuk lagi sama Bunda, katanya gitu. Jadi kalau anakku tuh kalau aku udah ngerasain gitu-gitu, dia gak mau deketin aku. Dia bilang, aku takut mau ditusuk lagi sama Bunda. Karena waktu itu aku sempat mau nusuk dia pakai gunting katanya. Aku gak mau, kata dia gitu. Terus teleponin ayah, Bunda gak kuat kalau ngomong gitu. Teleponin lah ayahnya, pulang lah. Nah pulang itu pas lalu kalau ada dia pulang, aku ngamuknya lebih parah. Aku sadar, aku itu dalam kondisi aku melek ya, maksudnya mata sebelah masih bisa ngeliat. Itu pas ketemu dia tuh kayaknya tuh langsung aku narik, habis itu udah nggak sadar. Terus udah kekuatanku udah bermacam-macam, sampai aku pernah diikat kakinya karena ngamuk-ngamuk terus tapi dalam keadaan mata merem. Selama 2 bulan tuh aku begitu terus. Datanglah temen suamiku, namanya Mas Ujang. Nah Mas Ujang ini dia orang Jawa juga. Dia ngobatin lah aku. Dia ngobatin dengan segala macam. Mata dipakein daun bidara, kaki dibersihin pakai daun bidara, pakai daun kelor. Sampai suami disuruh ngambil tanaman yang warna merah yang biasa adanya di kuburan buat tolak bala katanya. Ditanamlah ke rumah. Nah suami dapat itu tanaman, ada di rumah 1 minggu Mas. Pas 1 minggu itu tanaman keluar api. Oh ya? 1 minggu dari habis ditanam itu, tanaman itu keluar api. Dan jam 7:30 malam itu ada bola api meledak di depan kaca.
Nah dari situ kan semuanya mati rasa mas. Itu mati rasanya pun bukan cuma sekedar dari maghrib sampai subuh. Bahkan aku mati rasa itu 7 hari kalau nggak salah. Dari abis bola api meledak itu aku nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa ngeliat sama sekali. Dan aku pun akhirnya berhenti kerja. Aku berhenti kerja karena aku malu, aku sakit-sakitan dan jam kerja aku berantakan. Aku mutusin berhenti. Aku ngerasain kok kandunganku sakit terus ya. Aku ngerasain, aku periksa lah ke bidan di daerah Bangka. Aku periksa ke bidan yang pertama kali aku tahu aku hamil. Aku periksa ke bidan, katanya janinku tidak berkembang. Di usia kandungan 7 bulan. Padahal aku 2 minggu lagi mau ngadain 7 bulanan loh mas. Iya, terus udah 7 bulan itu bilang katanya nggak berkembang. Aku nggak yakin. Aku pergilah ke rumah sakit, ke RSUD Tangsel, ke RSUD Tebet, ke rumah sakit Prikasi, terus ke Fatmawati. Dari 4 rumah sakit semua menyatakan anakku sudah nggak ada. Dalam kandungan. Iya, terus pas di USG karena benturan. Aku bilang karena benturan. Mungkin pas aku mikirnya pas aku saat dibuat tidak sadar dan aku menyakiti diri sendiri, kan benturan berarti perutku kan nggak tahu kenapa ternyata akhirnya aku harus dikuret. Pas dikuret itu di mana? Di rumah sakit di Bangka. Masuk rumah sakitnya itu aku jam 10 pagi, aku dikuret itu jam 3 sore. Jam 3 sore terus jam 6 sore itu aku udah pulang. Udah diperbolehkan pulang karena emang gak nginep. Nah aku pulang 2 hari aku setelah pasca kuret itu udah di rumah. Aku dapat teror lagi WhatsApp. Aku dapat teror, dia bilang gimana rasanya kehilangan anak. Dia tahu ya. Terus aku bilang siapa sih, kok dia bisa tahu nomor gue ya, kayak gitu. Terus WA lagi 10 menitnya, lu baru ngerasain kehilangan anak, tapi lu udah ngerebut kebahagiaan anak gue. Kata dia. Aku gak bales karena aku pikir aku lagi depresi, ada frustasi kehilangan anak. Aku gak hirauin. Nyampe di rumah maghrib aku diserang lagi. Itu 2 hari di rumah maghrib itu aku diserang lagi. Kaki gak bisa digerakin lagi, tangan gak bisa digerakin, mata dua-duanya buta di maghrib, mata buta. Nah saat mataku gak bisa ngelihat, pandanganku hanya mukanya dia dan muka bapaknya. Di bayangan di saat aku ngeliat tuh cuma muka dia sama muka bapaknya. Aku bilang apa ini kiriman ya, aku gituin kan. Aku diobatin tuh, aku tahu aku katanya disantet kayak gitu, tapi aku tuh selalu percaya sama yang di atas lah. Bismillah aja, mungkin sakit dari Allah aku mikir. Tapi pas mataku dua-duanya gelap, aku itu dalam kondisi sadar ya, mataku mulai gelap itu azan berkumandang maghrib, itu mataku nggak bisa lihat. Kakiku dua-duanya nggak bisa gerak, dua-duanya, bukan satu. Aku kaku kayak kayu itu dari maghrib itu. Kata nggak ngeliat itu di mataku tuh muka perempuan itu, muka Ibu Meli itu. Tiba-tiba kok muka dia. Nah aku ngeliat kok muka bapaknya. Bukan muka bapaknya ya bang ya, itu apa sih, ada sosok bapak tua jadinya tuh, tapi bapak tua itu ngerangkul itu muka Ibu Meli itu di pandanganku. Aku mikirnya apa ini bapaknya gitu loh maksudku. Dan aku cari tahu, besokannya aku cerita sama temen suami yang ngobatin. Suami disuruh cari tahu, dan ternyata bapaknya dia itu orang pinter. Dan bapaknya dia tuh sering diminta untuk santet dan guna-guna orang. Dan ternyata mereka tahu namaku itu dari surat nikah siriku yang disebarin sama temennya suamiku yang jadi saksi pernikahan kita. Jadi kan di situ lengkap mas, nama, binti, tanggal lahir. Nah tanggal lahir kalau dia mau nyari hari lahir kan sama weton kan tinggal cek di Google juga bisa gitu. Jadi tuh medianya dia, kalau kata teman suami yang ngobatin, medianya dia itu fotoku. Pakai foto.
aku dapat saran dari teman, coba deh berobatnya jangan ke satu orang aja katanya, coba nih ke kiai, kata dia. Kiainya adanya juga di daerah Bandung. Di kalau nggak salah sih Soreang. Daerah Soreang. Aku datengin bang, aku datengin pagi, bener sama aku perjalanan pagi tuh nggak kenapa-napa, tapi nyampe sana mau maghrib, apa yang aku rasain kaki seperti orang lumpuh mata buta itu terjadi di sana. Kesana sama siapa? Aku kesana sama temanku yang namanya Fitri itu. Aku kesana berobat, kesana sekali, pulang dikasih air lah satu buat minum, buat mandi, buat nyiram rumah katanya. Terus katanya 3 hari harus balik lagi ke sini. Aku turutin bang. Aku turutin 3 hari, aku juga ke Bandung lagi, ke daerah Soreang itu. Terus aku dibersihin, aku dimandiin, mandi apa sih, kembang gitu. Aku dibersihin semuanya. Itu enteng bang. Dan besokannya nggak kumat. Di pengobatan yang kedua kalinya itu aku nggak kumat. Lalu kata dia balik lagi 3 bulan kemudian. Nah aku balik lagi aku pergi ke rumah temanku. Aku bilang udah ada perubahan nih Fit, alhamdulillah gitu ya. Terus aku anak-anak juga udah nggak takut ngeliatku tuh, udah nggak takut Fit, kata aku gitu. Alhamdulillah ya, berarti 3 bulan lagi nanti balik lagi, kata dia gitu. Nah aku lupa, jadi dari pengobatan kedua hari keempat itu aku lupa, aku nggak mengepel rumah pakai air itu. Tiba-tiba dadaku sakit. Dadaku sakit itu jam 3 sore bang. Dadaku sakit, terus aku rasanya pengen muntah. Muntahku darah. Darahnya itu darah kental kayak orang lagi datang bulan darah yang berbentuk gel. Muntah darah kental itu, ternyata pas aku mau muntah lagi tuh kayak mau ngeluarinnya susah banget dari tenggorokan, keluar gumpulan rambut. Ada 4 gumpulan rambut keluar dari mulutku. Di situ gatel. Terus aku telepon lah Pak Kiainya. Pak, aku videoin, maksudnya aku telepon, aku video call, aku videoin ini muntahku. Kebetulan muntah itu masih di lantai. Terus rambutnya itu disuruh rambutnya itu taruh di kain, nanti suaminya suruh bakar. Biarin, kita kan nggak balikin ke dia, tapi kita cuma mulangin apa yang dia kasih, katanya. Kita nggak nyerang balik, kata dia. Nggak apa-apa, biarin, keluarin semua, katanya gitu. Ya udah, aku turutin. Nah, abis muntah gitu, tiba-tiba aku kedinginan. Terus anakku itu seperti orang yang diajak main, karena anakku itu waktu itu baru umur 1 tahun, yang nomor 2. Setahunan dia diajak main itu, tapi anakku tuh nyemplung sendiri ke bak. Habis muntah itu dia nyemplung sendiri begini, nggak bangun sampai anakku dalam keadaan tidak sadar di dalam bak. Aku langsung lari ke rumah sakit tuh jam 10 malam. Aku lari ke rumah RSUD Mampang, Perapatan, deket Tendean. Aku ke sana, aku bawa ke rumah sakit. Jadi disangkain katanya aku tuh kekerasan sama anak, karena kan posisinya anak kan kelelep kan, nggak mungkin. Dan logikanya ya bang, itu bak tuh bukan bak tinggi, bukan bak dalam loh bang. Bak air 15 liter bang. Anakku tenggelam nggak bisa berdiri. Pas aku di rumah sakit ada lagi WhatsApp, baru dimulai permainan. Dari situ aku pulang, anakku udah boleh dibawa pulang jam 12:30, anakku udah boleh dibawa pulang. Itu alhamdulillah aku nggak ada ngerasain kaki mati rasa dan apa. Selama seminggu itu aku nggak ngerasain terakhir aku muntah rambut itu. Tapi habis 1 minggu itu aku mulai lagi, kok aku ngerasa di dada kiriku sakit banget ya, aku gitu. Aku muntah lagi, yang keluar potongan silet. Sebenarnya aku nggak mau percayain itu bang, tapi itu barang itu ada bentuknya, dan suami dan teman suami itu ngelihat, dan Pak Kiai almarhum itu ngelihat kan. Pak Kiainya sekarang malah udah almarhum bang. Terus jadi sebelum 3 bulan dia ngobatin aku, Pak Kiainya itu meninggal. Jadi aku belum sempat balik 3 bulan, Pak Kiainya itu meninggal.
Jadi pas aku mau ngabarin, kok aku keluar kayak besi ya, aku ngomong gitu. Istrinya Pak Kiai bilang, maaf Bu, Pak Kiai udah nggak ada. Jadi katanya pas aku muntah besi itu Pak Kiai itu lagi apa sih Kak bahasanya, ngeruat aku di sana dari jauh, keserang balik katanya. Jadi muntah juga, dia muntah darah juga, meninggalnya itu posisi berumur apa, abis muntah darah langsung meninggal katanya gitu. Aku muntah darah kayak gitu, dari situ aku harus berobat kemana lagi ya. Aku muntah darah itu sampai 5 kali Bang, di hari yang sama. Terus kakiku bisa bergerak tapi mataku nggak bisa ngelihat. Dua-duanya di saat mataku nggak bisa ngelihat, anak kecil dengan ngeledekin aku itu terus-terusan ada. Mudar sia, kamu nggak pantas hidup katanya gitu. Kamu udah ngancurin bos saya katanya gitu. Pokoknya bahasanya ngancurin bos saya kata dia. Aku bilang apaan sih aku gitu kan. Aku kan berpikirnya gue gila kali ya, gue mikirnya gitu. Terus ya udah tuh aku bilang Bismillah, mau sembuh gitu. Ngomonglah sama suami, aku mau sembuh, aku mau cari pengobatan yang lain. Niatku mau ke daerah Banten. Baru niat Bang, tapi aku dibikin langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Aku lumpuh di kasur, nggak bisa bergerak sama sekali dan nggak bisa pergi kemana-mana. Dari situ padahal aku nggak bisa bergerak, lumpuh total, tapi maghrib aku ngamukanku aungan. Setiap aku ngamuk pasti ya aku ngedesis sama raungan harimau terus gitu loh. Jadi aku bilang ini kata suami, ini mah udah nggak benar kata dia gitu. Dari kejadian itu terakhir aku mulai nggak sadar kayak gitu lumpuh itu, aku berjalan waktu sekitar kalau nggak salah itu dari pengobatan itu 2 bulan. 2 bulan itu aku bilang sama suami, aku udah pasrah, aku gituin kan. Kata dia, ngapain pasrah, ayo berobat terus di rumah juga gak bakal pernah sepi. Selama 40 hari kata temannya suami harus diadain yasinan terus-terusan di rumah. Kita turutin, kita yasinan terus di rumah, ngumpulin, gak boleh ada yang sepi, ngumpulin teman-teman anak buahnya suami ke rumah gitu. Tapi itu setiap jam 12 malam aku kumat lagi. Jadi tuh serangan itu tuh aku ngerasainnya tuh tadinya maghrib, sekarang pindah dari jam 12 malam. Dari situ aku nyakitin diriku. Jadi pas aku itu dalam keadaan aku nggak sadar, aku ngambil pisau. Jadi tuh aku kayak orang langsung geset kayak gitu loh Bang. Akhirnya kan dapat 4 jahitan kan di tangan. Dari gue bilang apa sih ini aku pas sadarnya cuma bilang apa sih, kenapa sih gue gitu loh. Tapi tetangga-tetangga ngomong yang sabar, istighfar, sholat yang benar, ngaji gitu. Kasihan itu anak-anak ketakutan terus tiap hari kata dia gitu. Maksudnya ketakutan apa? Aku tuh kalau sadar tuh nggak ingat apa-apa. Ketakutan apa? Ya udah pokoknya istighfar terus, udah di rumah aja nggak usah kerja, orang laki kerja juga kata dia gitu kan. Emang aku posisi udah nggak kerja kan, maksudnya ya udahlah bener aku di rumah aja tuh, aku nyari aktivitas sendiri. Temannya suami bilang ini kayaknya harus dituntasin deh kata dia gitu. Oh ya udah, dan ternyata Ibu Meli itu pindah dukun. Bukan sama bapaknya? Bukan, ada satu dukun perempuan, dia adanya di goa. Itu kalau bahasanya temannya suami, dia sudah ketemuan lah gitu kasarnya. Dan memang diperbudak untuk aku gitu. Di goa, nah ternyata suami itu kenal dengan dukun yang perempuan itu. Suami itu kenal karena suami itu katanya dulu saat sama dia sering dibawa ke sana. Aku bilang kok bisa sering dibawa? Iya katanya kalau misalnya sering dibawa ke sana katanya biar di proyek tuh ada wibawanya, biar di proyek tuh ditakutin orang lah kasarnya. Dia kenal itu dukun yang perempuan. Ternyata dukun perempuan itu yang nyerang aku untuk yang kedua kalinya, tapi dengan metode yang berbeda. Aku dipakein alat boneka kalau dengan dukun itu. Pokoknya setiap
aku ngerasain kepala sakit, itu berarti mungkin dia lagi bekerja kali ya. Aku sering ngerasain kepala sakitnya luar biasa, sampai minum obat banyak pun nggak sembuh. Terus tiba-tiba aku muntah darah lagi. Itu lebih parah bang di dukun kedua itu. Di dukun kedua itu lebih parah, dan dukun kedua itu lebih lama ngerjain akunya, selama 1 tahun. Waduh, 1 tahun. Aku selama setahun itu aku menderita banget. Anak-anakku nggak mau deketku, anak-anakku ketakutan, terus aku nggak berani ketemu orang banyak. Aku malu sama tetangga karena tiap maghrib bikin ulah, maksudnya yang di bawah sadarku. Nah, di dukun yang kedua itu jadi aku ngamuk-ngamuk. Suami bilang, ini kayaknya nggak bisa di rumah deh. Kalau ngobatin di rumah takut ganggu keluarga, tetangga-tetangga. Itu di tahun 2020. Kan sudah berjalan 1 tahun pertama dari 2009, di tahun 2020 itu pertengahan. Akhirnya aku dibawa ke proyek lah pas saat aku dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar dari rumah, langsung dibawa ke proyek. Di proyek itu kan ada kamar buat istirahat para pekerja ya. Di situ aku ngamuk katanya, dengan kekuatan lebih kuat lagi. Dan di situ tuh aku merasa tuh aku diikat sama kera putih. Di situ banyak kera putih. Jadi tuh aku berpikiran ya megangin aku tuh kera. Jadi tuh aku ngebrontak, bener-bener ngebrontak sampai dipegangin 14 orang bang di proyek itu. Terus badanku pada sakit. Pas sadar, aku sadar tuh aku nggak kenal orang. Terus kata suami, ini udah putus asa, kita berobat kemana lagi ya? Akhirnya ke Citayam. Di daerah Citayam ada namanya Umi Nenti. Dia biasa ngobat-ngobatin orang. Kita berobat ke sana, dan Umi Nenti ini nyuruh aku sama suami nyari syafaat lah. Kita ziarah kubur. Kita keluar Batang, terus kita ke kuburan makam-makam kayak gitu, minta doanya. Sering aku lakuin setiap malam Jumat. Kita pergi, itu emang ada ketenangan dan ada mulai perubahan. Karena aku sering kayak dapat air minum dari ziarah-ziarah ke makam-makam itu kan, makam-makam keramat gitu. Terus kata Umi Nenti, ini bakal diserang lagi. Jadi setiap mau ada serangan tuh aku pasti dikabarin sama Umi Nenti. Dan suami selalu dibilang, ini nanti ada serangan lagi, jangan sampai di rumah kosong, katanya gitu. Pas mau diserang lagi, pinggiran rumahku tuh ada akar kering. Keluar akar kering. Itu akarnya banyak bang, bukan cuma 1, 2, 3. Sekeliling kamarku keluar akar kering. Terus pas keluar akar kering kayak gitu, aku mimpi. Nggak tahu aku posisi lagi tidur atau enggak, aku mimpi itu kok ada tulisan namaku, tanggal lahirku. Itu ternyata tau nggak, pas aku sadar itu ada di bawah bantalku. Waduh. Dan ada itu bukan kertas, itu fotoku, belakangnya nama dan tanggal lahirku. Dan itu foto profil WhatsAppku. Dari situ kata Umi Nenti, profil WhatsApp jangan kasih foto, jangan pernah posting foto pribadi atau keluarga dulu. Jadi tuh foto terbaru semua bang. Entar ada besokan harinya habis kejadian akar keluar, di hari Rabu jam 10 ada paket GNT datang. Abang mau tahu nggak isinya apa? Apa tuh? Kain kafan, darah, bangkai ayam kecil. Yang dia kirim ke rumah. Nah di situ, ini apaan sih? Ku gituin kan, ya Allah, emang nggak cukup setahun ini? Ku ngomong gitu kan, udah capek, akunya udah capek. Maksudnya anak-anak tuh nggak mau deket sama aku bang selama setahun itu tuh. Dan setahun itu tuh aku benar-benar kayak orang gila. Aku nggak mau ketemu keluarga aku, nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu teman, nggak mau komunikasi sama siapapun. Aku cuma bertemu suami, teman-teman suami, sama orang yang ngajiin di rumahku aja. Aku nggak pernah mau ketemu orang. Terus aku bilang sama suami, gue kayaknya mendingan mati deh, kegituin. Kok nikah sama lu kok gue ngerasain kayak gini. Disiksanya tuh bukan udah disiksa batin, disiksa pikiran, terus sekarang disiksa dengan kayak gini, kegituin kan. Kata sabar. Terus anakku bilang, udah bunda pisah aja sama ayah, jadi biar kita hidup bahagia lagi, kan kita bertiga juga bahagia, kata dia gitu kan. Tapi katanya aku mikir, apa iya masa anak sekecil itu bisa berpikiran kayak gitu? Karena mungkin ngeliat aku tersiksa tiap malam. Anakku tuh nggak pernah tidur bang.
Anakku ngeliatin aku sambil nangis. Pokoknya kalau aku sadar ngeliat anakku nangis di pojokan. Makanya aku bilang, mental seorang ibu walaupun lagi digituin kan, ngeliat anak kayak gitu kan, ya Allah kok anakku jadi korbannya kan, jadi ketakutan sendiri kayak gimana. Berobat ke Citayam selama 3 bulan di tahun 2020, dari Januari sampai bulan Maret lagi aku berobat di dia. Dia bilang suruh makam ke Keramat dan minta syafaatnya, minta air, suruh mengaji bareng-bareng majelis taklim di sana. Itu ada perubahan, tembakan yang lagi itunya, anakku dibuat kayak orang gila yang kecil. Anakku sering mau diri. Kejadian pertama udah dia nyelupin diri sendiri. Kejadian ketiga itu dia selalu ada di dalam kamar mandi setiap jam 12 malam dan dalam kondisi kepala yang di bawah. Dan alhamdulillahnya setiap kayak gitu tuh suami tahu, kakaknya tahu, karena kakak aku tuh nggak boleh tidur di kasur. Aku suruh tidur di alas tikar pandan. Aku di lantai tidur atau di alas tikar pandan kadang-kadang. Terus anakku nggak pernah mau tidur. Katanya kalau aku tidur nanti bunda ngamuk-ngamuk lagi, katanya. Jadi kalau aku tidur, anakku yang gede itu nggak tidur. Dia teriak-teriak bangunin aku. Adiknya sudah ada di dalam kolam. Padahal bukan kolam bang, bak tinggi doang. Itu nggak tinggi loh. Kalau orang dengan logika yang benar, itu anak nggak mungkin tenggelam di dalam bak itu gitu. Tapi itu anak nggak bisa balik. Yang logikanya nyungsep, kan harusnya dia bisa balik karena itu posisi nggak tinggi. Ini nggak bisa. Selalu dalam keadaan nggak sadar, selalu kayak gitu terus tiap jam 12 malam. Malah jadinya ke anakku. Setelah aku berobat ke Citayam itu, anakku yang diserang yang nomor 2. Terus aku bilang udah lelah. Akhirnya keputusannya kita gabungin Mas Ujang yang ngobatin aku, Mas Anas, Umi Nenti, bertiga itu yang ngobatin aku. Bilang mereka udah ketemuan bertiga. Terus mereka masuk dalam satu ruangan di rumah Umi Nenti. Itu ingat banget aku itu di bulan Agustus bang. Dia masuk ke ruang packing kalau bahasanya mah. Kalau bahasanya Umi Nenti itu katanya itu ruang packing gue katanya. Jadi itu kan Umi Nenti, Mas Ujang, Mas Anas itu berkumpul yang ngomong ini udah nggak bisa dibiarin karena sudah menyerang anakku, kata dia. Kita nggak mau bales. Kita nggak mau nyerang juga, tapi kita mau pulangin. Apa yang dia kasih kita harus pulangin, katanya. Ya udah, terus kata Umi nanti ini si Lilit nih harus dimandiin ke Pantai Laut Selatan. Nah dari situ dia bilang Pantai Laut Selatan di mana ya? Karena 2 orang ini kan Mas Anas sama Mas Ujang ini kan orang Jawa, dia nggak paham kayak gitu. Di daerah Karawang katanya. Tapi malam Jumat. Nah kebetulan saat pertemuan itu kan sudah lewat malam Jumat, sudah di Jumatnya. Akhirnya Kamis besoknya itu aku dibawa sama suami berangkat jam 7 malam dari rumah di Mampang, langsung bersama Mas Ujang. Pertamanya Mas Ujang, terus si Norman anak buahnya, terus suamiku, aku dan 2 anakku. Kita dibawa, tapi perjalanan pertama itu nggak mulus bang. Oh gimana? Saat perjalanan pertama mau ke arah Pantai Selatan itu tujuan berobat yang mandi itu, hari pertama itu nggak mulus. Hari pertama itu ada aja cobaan yang nggak masuk akal. Entah mobil tiba-tiba mati. Jadi kita berangkat jam 7, pas nyampe Bekasi itu sekitar jam 8:30-9 lah. Mobil itu nggak bisa jalan. Mobil nggak bisa jalan, tapi Mas Anas tuh nelpon. Mati ya? Biarin. Dikerjain biar nggak nyampe. Aku di situ udah mulai bukan nunjukin diri aku katanya. Aku di situ udah di dalam mobil tuh aku udah ngegerem gitu. Sampai hari pertama tuh aku nggak jadi dimandiin. Karena di Bekasi itu sampai jam 1 malam mobil itu nggak bisa bergerak. Padahal mesin hidup. Tapi nggak bisa jalan, kayak kerem gitu. Terus ban nggak pecah, nggak bisa jalan. Akhirnya mutusin buat pulang. Akhirnya mobil ditowing ke bengkel. Terus kita pulang naik aplikasi online, pulang ke rumah. Akhirnya nggak jadi. Kita laporan lah, nggak jadi berangkat. Coba lagi lah di minggu kedua. Kamis minggu kedua kita berangkat, nambah personil. Jadi Mas Anas ikut,
Mas Ujang ikut, suami, aku dan 2 anakku. Berangkat itu bisa jalan Mas, karena tiap mau berangkat adalah Mas Anas melakukan ritual-ritual kayak nyiram air ke mobil dulu, sekeliling mobil, terus dia nggak tahu ngeluarin kayak sejenis minyak itu ditempelin ke mobil dulu. Pokoknya setiap mau ada apapun berhenti beli air, dia diam dulu berdoa, mungkin baca doa atau apa, disiramin mobil. Nyampe lah jam 11:30 di pantai Laut Selatan di daerah Kerawang. Oke. Di situ kan kita nyiapin, terus aku dibawa lah tuh jalan ke pinggir laut itu, tapi agak masuk ke tengah, agak, jadi bukan sampai pasir-pasirnya aja, tapi aku harus kena air untuk aku nenggelamin badanku, dibawa ke situ. Dan di situ tuh aku ngamuk Bang. Di ngamuk itu tuh aku melihat kayak ada di tengah pandangan aku, di tengah-tengah laut itu ada naga Bang. Ada kayak ular tapi berbentuk bukan ular karena besar, itu kayak naga, orang mulutnya agak moncong gitu. Itu muterin ke aku, terus tiba-tiba meledak ke atas. Ada api meledak lagi, ada api meledak lagi, 3 kali api itu meledak ke atas. Terus aku di situ kayak orang ketakutan kan. Terus aku nggak sadar. Aku nggak sadar, katanya aku ngamuk hampir aku tenggelam di laut. Dari situ yang bawa aku ke laut itu Mas Anas dan Mas Ujang, dan suami itu bantu karena yang ngerjain, yang ngobatin aku, yang mandiin dan ngeritualin aku tuh Mas Anas dan Mas Ujang itu. Terus aku kayak gitu kan, persyaratannya baju yang aku pakai harus dibuang ke tengah laut. Jadi rambut aku harus potong. Jadi aku harus potong rambut, buang baju semua, sampai semuanya, nggak boleh yang aku pakai dimandiin itu nggak boleh dibawa pulang lagi, dibuang. Lanjut ke anakku. Dan di situ tuh aku ketakutan Mas, karena apa? Di situ tuh bener-bener ada, dibilang apa ya, kalau itu hewan apa sih, hantu yang nggak ada badannya gitu loh. Itu tuh aku sampai diserang, aku tiba-tiba kayak ada kena tonjokan, pokoknya aku tuh ngerasa badanku kayak disakitin gitu loh, sakit semua. Tapi tuh pas habis berendam kaki tuh kakiku enteng loh, karena kan medianya dia ternyata kakiku, katanya pas di tengah laut itu Mas Anas menemukan kawat berduri dililit di kakiku sampai pinggang. Ya, terus aku tuh Bang pas habis dimandiin itu aku tuh ngerasa perih pas itu bener-bener kayak dia tuh kayak ngelakuin sampai berdua, aku katanya ngeberontak sampai suami Mas Ujang megangin kanan kiri tangan, Mas Anas buka itu, katanya pas sampai direndam itu ada kawat berduri sampai pinggang. Dan mata tuh ada jarum, 3 jarum di sini sama di sini. Itu semua dicopotin, tapi nggak bisa semuanya, mungkin karena emang persyaratannya katanya harus 3 kali dimandiin kan. Pas dicopotin semua, sudah tuh tepat jam 1 malam aku dibawa ke pinggir lagi. Terus dibawa ke pinggir lagi tuh, itu perih Bang, perih semua. Dan itu tuh sampai sekarang ada bekasnya, kayak bekas luka. Di sini tuh ada bekas hitam-hitam. Ini kayak bekas kayak gini. Terus ada bekas luka ini hitam-hitam kayak bekas tusukan yang kayak luka-luka koreng gitu. Itu nggak hilang sampai sekarang. Kakiku tuh di sini nih semua. Di sini tuh ada bekas kayak, tau kan kalau ketuncup itu ada kayak gitu semua. Itu tuh awalnya nggak ada Bang, nggak ada bekas luka sama sekali. Orang biasa mulus, nggak ada apa-apa, nggak ada bekas luka. Ternyata pas habis dimandiin itu pas udah di pinggir, ini kenapa? Itu luka basah. Jadi kayak luka pelaku dicabut, itu luka basah, koreng luka basah. Aku bilang perih banget, aku sampai nangis, perih. Akhirnya jam 1 itu anakku gantian, yang kecil, yang perempuan yang kecil dimandiin. Dari situ anakku teriak-teriak, aku itu nyaksiin anakku teriak-teriaknya bukan suaranya dia. Dia bilang ibu lu harus mati. Ibu lu harus mati, nggak ada yang bisa dapetin si Maggie selain gua. Kata dia gitu. Itu anakku yang teriak di tengah laut tuh ngomongnya, ampun, gue cuma disuruh. Kata dia gitu. Terus aku sempat dengar Mas Anas ngucap gini, siapa yang nyuruh lo? Dikasih makan apa lo? Katanya. Dia cuma jawab apa? Kantil merah. Dari situ anakku pingsan, udah nggak sadar, mungkin udah kecapean atau dia udah lepas juga, bawa ke pinggir pantai jam 1:30 lewat.
buang baju anaknya, bapaknya suamiku yang buang, karena kan gak boleh orang lain, katanya suamiku yang buang ke tengah laut. Dari situ kita sehat, Bang. Oh, alhamdulillah. Pulang dari situ nggak ada serangan-serangan apapun dan nggak ada kambuh-kambuhan. Tapi satu, kakiku namanya kayak orang luka itu loh Bang, luka sakit nih, kayak udah infeksi. Sampai aku ke rumah sakit. Dan dia bilang ini kena kawat yang karat. Oh. Padahal aku nggak ada kawat karat, Bang. Logikanya aja, mana ada sih yang mau ngelilitin kaki sampai pinggang dengan kawat, kan nggak. Itu sampai pinggang aku berobat. Dia bilang katanya, ini luka kenapa kok kayak infeksi kena karat, katanya gitu. Dan yang anehnya di pinggang tuh nggak sampai berbekas, tapi di kakiku yang berbekas, karena di kaki itu 2 lapis katanya diikatnya. Pas pulang udah aku ke dokter, besokannya aku ke dokter karena aku ngerasa perih banget kan. Di hari Jumat siangnya aku ke rumah sakit Fatmawati, aku berobat, dibilang katanya ini mah infeksi karat, sehat, udah nggak ada ngerasain apapun. 2 minggu kemudian aku diserang lagi. Aku nggak sadar diri sampai aku sudah diyasinin Bang, tapi tanpa ada keluhan aku mengamuk atau apa, tiba-tiba aku nggak sadar diri dan nafasku udah nggak ada. Terus pas banget suami lagi pergi, temennya Mas Anas datang ke rumah, aku udah nggak ada. Anakku sudah nangis dan tetangga sudah dipanggil buat yasinin aku. Dan ternyata nyawaku katanya ditukar dengan kedebung pisang. Kata siapa itu? Kata Umi Nenti. Jadi Umi Nenti bilang saat aku nggak sadar itu karena celah suami lagi nggak pulang ke rumah. Jadi dia nyerangnya kalau suami lagi nggak ada, itulah yang bikin aku bakal mati katanya. Nah pas Umi Nenti, Mas Anas telepon Umi Nenti, mungkin dalam aku nggak sadar, yasinin 40 kali baca yasin, nggak boleh berhenti. Ini si Lili gue lagi main tarik-tarikan karena nyawanya dia lagi ditukar sama debong pisang perantaranya katanya. Jadi aku lurus aja, emang aku posisinya begini aja, terus mataku melek katanya, aku nggak merem. Aku dibilang meninggalnya tuh tetangga pun saksi hidupnya ada, dia bilang aku nggak merem tapi nafasku udah nggak ada. Sampai subuhnya aku baru sadar dan aku nggak kenal suamiku, nggak kenal anakku, nggak kenal orang sekitar selama 1 bulan. Aku kayak orang amnesia, nggak kenal siapapun. Aku nggak kenal suamiku siapa, ini siapa, tiap pulang tuh siapa sih, ini siapa sih anak. Aku nggak kenal mereka selama 1 bulan itu. Nah ketiga, karena pas sakit kayak gitu kan langsung diserang kan, berarti Jumat ketiganya kan, Jumat ketiga aku nggak ngelakuin mandi. Pas aku udah mulai bisa diajak komunikasi, aku dibawalah mandi lagi. Malam Jumat, ingat banget itu di bulan September, awal September, hari Kamis pertama di bulan September, aku dibawa mandi lagi untuk yang ketiga kalinya. Dianterinnya cuman sama Mas Anas, suamiku, dan 2 anakku. Karena Mas Anas yang dititipin sesuatu barang katanya sama Umi, dan itu harus dibawa ke sana untuk mengobatinya katanya. Nah di situ bener-bener lepas. Aku di situ nggak ngerasa di mandi negeri, aku nggak ngerasain sakit, aku nggak teriak-teriakan, aku cuma ngeliat kayak almarhum ibu bapakku di tengah laut. Dia cuma nangis, dia cuma ngelus dada, suruh ngelus dada, dia bilang ngelus dada. Dari situ terus dia bilang cuma begini doang, manggut. Itu ibu bapakku almarhum di tengah laut gambarnya. Terus dia nangis, cuma gini doang. Alhamdulillah sampai sekarang aku sehat. Dan setelah aku sehat, udah dari September awal, September akhir itu rumahku meledak. Meledak gimana maksudnya? Ada kayak meledak, petasan meledak di dalam rumah. Jam berapa? Itu jam 12 malam. Meledak dan keluarlah telur di bawah kasur. Ada telur putih besar, ada tulisannya Lili Purwanto cerai mati. Dari situ, dan telur itu dibungkus sama kain mori Bang.
Aku panggil suami dan akhirnya suami bilang konfirmasi ke Mas Anas, disuruh pecahin, dan di dalam yang dipecahin itu ada fotoku sudah berlumuran darah. Oh ya? Di dalam telur itu nggak ada putih telur, nggak ada kuning telur, tapi fotoku sudah ada dilumurin darah. Itu darahnya amis banget bang, darah baru, nggak mungkin darah lama. Karena kalau darah lama nggak amis itu baunya. Itu darahnya bau, akhirnya dibuang sama suami, di air mengalir. Dan dari situ kita harus pindah ke rumah. Karena semuanya apa yang dia kerjain ke aku, barang-barang ditemuinnya semua, kirimannya tuh di rumah semua. Oh. Dari kita mutusin pindah ke Cilandak, dan alhamdulillah sampai sekarang, tapi malah jadi buat aku kayak suges. Kalau kaki sakit, sugesnya apa dia masih nyerang ya? Kalau itu sakit apa dia ngulangin lagi ya, masih nggak terima ya. Tapi aku tahun 2024 awal kemarin, aku dapat kabar dia minta maaf ke aku, ngakuin semua kirimannya dia ke aku, karena dia dari kemaluannya keluar ular. Dan sampai sekarang masih dalam kondisi seperti itu. Dan katanya sih aku harus maafin dia. Tapi makanya aku bilang aku maafin, tapi aku gak dendam. Tapi aku sakit hati karena 2 tahun aku menderita, 2 tahun aku mempertaruhkan nyawaku dan anakku karena cuma satu lelaki gitu loh maksudku. Dan sampai sekarang dia masih sakit. Itu kabar dari mana? Dia telepon aku. Oh. Dia minta maaf, dia mau ketemuan, aku nggak mau. Aku disuruh ke rumahnya untuk nengokin dia, aku nggak mau. Kata dia, akhirnya dia nunjukin, gue tahu gue banyak dosa sama lu. Gue minta maaf, gue nggak bakalan ngulangin kesalahan, tapi gue minta maaf satu, karena gue udah menderita. Kemaluannya dia keluar, nggak tahu, katanya ulet, nggak tahu apa, tapi aku dikirimin videonya. Masih ada. Videonya udah di handphone yang satunya, mungkin di laptopku masih ada, karena semua database semua aku pindahin ke laptop tempat kerjaku, itu ada. Nanti saya minta ya. Ya, itu keluar ulet. Itu ada ulet putih banyak banget di tempat tidurnya yang belatung maksudnya. Ya, mungkin ya, aku nggak tahu belatung. Iya, kayak belatung tapi kecil. Dan dia minta maaf, aku bilang aku udah maafin, tapi aku nggak dendam, tapi aku masih sakit hati gituin, karena perbuatan lu tuh udah nyiksa gue selama 2 tahun, walaupun gue nggak tertuju sama lu gitu, tapi apa yang lu kasih ke gue itu pertanda kalau lu yang ngerjain gue gituin. Sampai aku ngomong kayak gitu, gue maafin kok. Dan endingnya bang, anak dari hasil pernikahan mereka sekarang ikut aku. Oh sekarang? Dibawanya gimana itu? Kapan? Anak itu sudah 2 tahun sama aku. Dibawa sama suami? Diambil sama suami, dan aku yang ngurusin. Dan anak itu sampai sekarang sama aku, dan dia gak pernah nanyain ibunya. Dan aku yang sekolahin, aku yang ngurusin sampai sekarang. Dan sekarang dia tinggal sama aku. Oh. Tapi kalau namanya aku manusia biasa bang, aku punya dendam, aku punya itu. Jadi kalau ngeliat itu anak, aku dendam. Tapi aku bilang anak ini kan nggak berdosa, buat apa gitu. Ya udah, jadi aku cuma lawan. Ya dia anak gue udah, bukan anak siapa-siapa. Udah dari situ aku maafin, tapi aku nggak itu. Aku nggak bisa maafin benar-benar tulus, tapi aku maafin gitu aja sih. Terus sampai saat ini masih ada sakit dirasain atau gimana? Nggak ada sih, tapi agak suges aja. Kalau sekarang punya bayi, ada ya, apa sih, kayak sering dengar masih kayak halusinasi gitu loh bang. Oh, okay. Halusinasinya karena itu perempuan kan nggak pernah rela kalau aku punya saingan anak dari suami gitu. Terus tadi kalau bapaknya si Ibu Meli itu gimana? Bapaknya Ibu Meli itu lost contact. Tapi kabarnya masih ada? Masih hidup, tapi sakit-sakitan. Gak pernah ngerjain lagi? Dari semenjak dari bapaknya pindah ke, aku boleh sebut nama ya, nama Enok itu, dukun yang itu. Yang di Goa?
bapaknya itu udah lepas. Karena bapaknya itu ngerjain aku itu karena pengaruh anaknya. Namanya bapak pasti membela anak. Bapaknya itu udah minta maaf buat pengakuan sama aku. Saya disuruh anak saya buat ngerjain kamu. Tapi saya mikir namanya jodoh berarti udah bukan jodohnya. Gitu aja kata dia. Akhirnya dia yang ngerjain saya sampai tuntas, sampai benar-benar titik terakhir itu yang namanya Manok itu. Yang di Goa. Terus status suami sama Ibu Meli sekarang gimana? Sudah cerai dari tahun 2022. Oh, suami menceraikan. Suami menceraikan dan persyaratan saya bisa hidup normal, saya harus nikah resmi. Oh, terus? Jadi saya kemarin dibilang terpaksa, ya terpaksa untuk meresmikan di isbat nikah. Tahun? 2022. September. Di tanggal yang saya minta, di tanggal hari kelahiran anak saya yang meninggal itu. 29 September 2022. Tadi kan dibilang terpaksa ya barusan di nikah resmi. Emang awalnya nggak mau nikah resmi sampai saat terakhir sembuh itu? Atau memang sama suami kayak gimana perasaannya? Sakit hati. Karena udah pernah dibohongin, terus karena kan pernikahan itu kan kalau dari awalnya udah dibohongin, aku takut trauma lagi gitu. Jadi sebenarnya aku nggak mau diresmiin, tapi atas permintaan Umi Nenti harus diresmiin biar bebas, jadi biar ada ikatan sah. Karena kalau nggak ada ikatan sah, katanya dia bakal bisa, kalau dia sakit hati dia bisa nyanak karena dia tahu namaku, bintiku dan hari lahir wetonku, katanya gitu. Akhirnya kalau dibilang nama KTP, aku masih nama KTP, tapi kalau untuk nama nama itu aku udah ganti nama. Jadi aku nggak, jadi nama KTP itu nama apanya tuh aku udah diganti sama Umi Nenti. Nama aku tuh sebenarnya udah bukan Lili Holilah, karena Lili Holilah itu hanya di KTP. Jadi menghindari untuk serangan-serangan berikutnya gitu. Tapi aku nggak bisa nyebut nama asliku karena memang tidak diperbolehkan. Yang baru ini, iya nggak apa-apa. Nah, gitu. Saat ini nih sama suami masih sakit hati? Apa udah ikhlas? Bukan ikhlas lagi, hambar malah rumah tangga ini sampai dapat anak pun hambar. Tadinya saya berpikir saya nggak bakal dapat punya anak. Sampai saat ini tapi masih sama suami kan? Masih satu rumah? Masih, tapi hambar. Jadi karena gimana sih ya Bang, karena udah tahu pertama dibohongin, terus sampai detik ini kan aku masih menutupi dari keluarga aku kalau ternyata aku nikahin suami orang. Jadi pandangan keluarga aku tuh suamiku baik-baik aja. Karena tuh dibilang rumah tangga ya jalanin karena status udah. Tapi aku hamil ini, aku pun nggak tahu aku hamil Bang. Aku hamil ini anakku udah kandungan 6 bulan aku taunya. Makanya aku bilang ya sekarang mah ya bertahan demi anak, karena anak dia, anakku kan bergantung dari ini. Kan anak-anak kita kan korban broken home semua jatuhnya jadinya. Tapi komunikasi lancar sama komunikasi enggak. Kita pulang satu atap nggak pernah, jarang kok ngobrol Bang. Ya aku ngelayanin, bikinin makan, yang ngelayanin, namanya aku seorang istri pasti aku layanin. Tapi untuk ngobrol intens aku nggak pernah ngobrol intens. Pulangnya masih tengah malam? Pulangnya jam 11. Pergi jam 4? Enggak, kalau pergi jam 7. Abis nganter anak-anak sekolah jam 7, jam 8 dia berangkat. Jadi orang dibilang 7 tahun dari pernikahan siri sampai sekarang, ya jalanin aja. Nggak tahu, aku bilang ini rumah tangga apa sih, aku juga nggak ngerti. Tapi aku berkorban diri aku ya buat anak-anak udah, gitu aja. Terus aku ngerasa kecewanya gini, mungkin karmanya dia atau gimana ya. Karena dulu mungkin ya aku sih dulu sempat ngomong kan, nggak tahu mulutku jahat atau gimana. Lu tuh berarti lu bohongin gue, lihat aja suatu saat nanti anak lu bakalan nerima karma lu. Nah, anak pertama dia, ya jatuhnya kan anak pertamaku kan, itu ya mencoreng nama baik dia. Terus keluarganya aku, iya sama suami gimana dong ngelihat kondisi saat ini? Kalau nonton ini gimana? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan, udah waktu pas sakit itu kan aku juga udah pernah cerita kalau aku dikerjain sama dari masa lalunya dia. Pokoknya udah sembuh tuh aku udah cerita semua ke keluarga, dan suami pun ngomong. Kalau aku tuh sama nikah tuh 2 tahun itu menderita karena nggak bisa itu, ngomong ke abangku, ngomong ke kakakku, ngomong ya cuma mintanya jaga aku aja jangan sampai itu terjadi lagi. Tapi dia nggak cerita sedetail mungkin ya gitu. Tapi kalau untung ini aku malah dengan media ini aku jadi ngeplong, jadi aku tuh
udahlah gitu. Jadi dendamku cukup ditutup sampai di sini gitu. Oke. Nah, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis dari Ibu Lili. Iya. Ya, mungkin kedepannya buat kalian yang punya niat atau punya rencana menikah, sebaiknya kenali dulu pasangan kalian lebih dalam. Iya. Saling silaturahmi satu sama lain dengan keluarga, biar tahu nih asal-usulnya, seluk-beluknya, sudah menikah atau belum, dan statusnya seperti apa gitu. Barangkali kan sekarang banyak yang namanya nikah sirih ya Bu ya. Iya benar. Yang nggak tercatat, jadi kita nggak tahu. Bu Lili, Oke. makasih banget nih udah datang ke sini, Sama-sama. udah cerita masalah Pribadi. keluarganya dan pengalaman santetnya ya. Iya benar. Tadi dibilang katanya pas lagi ngamuk suka jungkir balik gitu. Iya. Sampai salto gitu. Sekarang bisa nggak tunjukin? Nggak bisa, badanku sudah besar. Badanku sudah naik 10 kilo dari sebelumnya. Oke. Bu Lili nih, saya makasih banget. Sama-sama. Semoga kedepannya semakin lebih baik keluarganya, Amin. semakin disehatkan. Amin. Dan salam buat suaminya. Siap, makasih Bang. Ya. Bu Lili, Ya. mau kasih pesan nggak buat teman-teman Sobat Buntu nih Ya. dari pengalamannya Bu Lili nih supaya mengedukasi dan nggak terjadi lagi seperti Bu Lili? Oke, Silakan. ya. Pesannya itu cuma satu untuk kita nih yang dulunya single parent statusnya, untuk buat menikah lagi benar-benar harus pilih pasangan yang benar, dan kita tahu pasangan itu benar-benar single atau dia suami orang, karena kalau menikah dengan suami orang resikonya besar. Oke, Oke. terima kasih. Sama- Oke Sobat Buntu, jadi itulah kisah dari rumah tangganya Ibu Lili, dan buat kalian ambil hikmahnya, ambil positifnya, dan tinggalkan negatifnya untuk pembelajaran kita semua untuk melangkah maju ke depan. Oke, dan jangan lupa nih, pokoknya buat Sobat Buntu semua, tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.